Halo semuanya, selamat datang di analisis ringkas kita hari ini. Nah, hari ini kita bakal ngebedah satu fenomena yang lagi lumayan rame diomongin, yaitu keluhan viral soal Gen Z di dunia kerja. Di sini posisi saya ibaratnya kayak seorang antropolog korporat gitu ya, yang bener-bener netral. Kita bakal sama-sama ngeliat data dari sebuah catatan yang beredar luas, yang merangkum 9 poin keluhan spesifik dari seorang rekan kerja yang lebih senior. Ingat ya, kita di sini bukan buat ngehakimi atau mihak siapa-siapa, kita cuma mau paham sebenarnya apa sih yang lagi terjadi di balik kubikel-kubikel kantor kita sekarang ini, murni dari kacamata data yang ada. Oke, mari kita selami ini. Ada luapan emosi dan rasa frustrasi yang benar-benar mentah dari si penulis catatan ini. Ini tuh bukan kayak evaluasi kinerja tahunan yang kaku dan formal gitu, bukan. Ini murni keluhan nyata dari lapangan. Si penulis nekenin banget keluhannya, ngeklaim kalau beberapa rekan kerja Gen Z ini cuma, ya, bermodal omongan aja. Dan puncaknya nih, mereka dibilang bawa-bawa standar media sosial ke dunia kerja nyata. Kerasa banget kan emosinya? Nah, biar lebih gampang, mari kita pecah keluhan 9 poin ini ke dalam beberapa kategori utama buat ngelihat gimana sih struktur argumennya. Masuk ke bagian pertama kita, etos dan standar kerja. Poin pertama yang disorot banget sama penulis ini adalah fenomena yang dia sebut sebagai lembur fiktif. Nah, apa sih ini? Pada dasarnya, lembur fiktif ini adalah persepsi di mana ada klaim jam kerja yang dilebih-lebihkan. Atau simpelnya, kelihatan sibuk aja di kantor, padahal kenyataannya nggak ada kerjaan substansial yang beres. Penulisnya ngelihat kebiasaan ini tuh sebagai sebuah isu integritas. Tentu aja, kita ngelihat ini murni dari observasi si penulis ya, yang ngerasa kalau durasi waktu yang dihabisin di kantor itu nggak selalu sejalan sama produktivitas nyatanya. Nah, yang paling menarik di sini adalah kontras yang benar-benar tajam antara jargon dan realitas operasional di lapangan. Di satu sisi, ada rekan Gen Z yang dibilang sering banget bawa mantra, kerja itu harus smart bukan kerja keras. Kedengarannya ideal dan efisien banget kan? Tapi di sisi lain, si penulis ngeklaim kalau hasil nyatanya tuh nol besar. Dan ironisnya, ujung-ujungnya si penulis ini sendiri yang harus, ya minjem istilah aslinya nih, nyebokin atau ngeberesin sisa kerjaan mereka yang nggak tuntas. Ini benar-benar nunjukin benturan keras banget antara ekspektasi cara kerja modern dengan beban kerja tradisional yang akhirnya ya jatuh ke tangan orang lain. Dan ini bawa kita ke keluhan yang super spesifik dan jujur aja agak mengejutkan. Standar kerja konten sosmed. Coba deh bayangin, standar estetika media sosial yang serba instan dan cantik di luar itu diterapin ke dalam proyek korporat. Penulisnya ngerasa frustrasi banget karena standar yang orientasinya cuma ketampilan permukaan ini nabrak keras sama tuntutan kerja nyata perusahaan. Karena kan di dunia nyata, kerjaan itu butuh kedalaman, butuh ketelitian, dan daya tahan yang kuat. Bukan cuma sekedar sesuatu yang kelihatannya bagus dalam format video pendek. Lanjut ke tema kedua kita, komunikasi dan etika. Dari berbagai poin keluhan soal perilaku ini, kelihatan ada satu pola utama yang jelas banget, hilangnya kesopanan dasar. Mulai dari klaim yang belak-belakan bilang kalau kagak ada sopan santun, sampai keengganan yang dirasa aneh banget buat ngucapin 3 kata ajaib, tolong, maaf, dan makasih. Padahal kita semua tahu ya, di lingkungan profesional manapun, kata-kata simpel inilah yang jadi pelumas buat kerja sama tim yang baik. Dan si penulis ngerasa elemen krusial ini benar-benar udah luntur. Dan yang lebih bikin kaget lagi itu adalah tingkat keparahannya. Penulisnya dengan jelas nyatet kalau ada penggunaan kata-kata kasar dan bawa-bawa nama binatang tanpa filter sama sekali, bahkan ke kolega yang usianya lebih tua. Di budaya kerja manapun, apalagi yang masih ngejunjung tinggi nilai senioritas dan rasa hormat, hilangnya filter komunikasi kayak gini tuh dianggap sebagai pelanggaran batas profesionalisme yang sangat-sangat berat. Masuk ke tema ketiga, tanggung jawab dan tekanan. Di sini penulisnya ngomong gamblang banget. Waktu dikasih sedikit aja beban dan tekanan, keluhannya tuh ampun-ampunan. Observasi ini menyeratkan persepsi kalau demografi yang lagi kita bahas ini punya ambang batas yang teramat rendah dalam menghadapi tekanan normal di tempat kerja. Sesuatu yang mungkin buat generasi sebelumnya dianggap cuma sekedar dinamika kerja sehari-hari, tampaknya direspon sebagai sebuah krisis yang memicu rentetan keluhan tiada henti. Jadi, poin krusialnya adalah soal akuntabilitas. Alih-alih ngerespon kesalahan dengan evaluasi dan perbaikan, prosesnya malah digambarin cuma dalam 2 langkah instan. Langkah 1, ngelakuin kesalahan. Langkah 2, otomatis nyari kambing hitam alias blaming ke orang lain. Padahal, berani ngambil tanggung jawab itu kan proses esensial ya buat berkembang secara profesional. Tapi menurut si penulis, insting pertama yang justru muncul malah ngelempar kesalahan itu biar terhindar dari konsekuensi. Dan bagian terakhir kita, refleksi lintas generasi.
Nah, setelah ngebedah keluhan-keluhan mentah tadi, kita harus nanya nih, kenapa hal ini penting? Apa sih arti dari semua keluhan ini buat masa depan tempat kerja modern? Sebelum kita narik kesimpulan, kita harus ingat lagi satu peringatan dari si penulis itu sendiri, yaitu nggak semua, tapi most of them. Penulisnya sadar penuh loh kalau ini adalah sebuah generalisasi. Pastinya banyak banget pekerja Gen Z di luar sana yang brilian, punya etika bagus, dan tangguh banget. Tapi kita juga nggak bisa ngabain kalau catatan ini nangkap satu rasa frustrasi meluas yang emang banyak diakuin di dunia korporat. Ini benar-benar potret dari keresahan soal perbedaan ekspektasi yang kejadian di lapangan. Pada akhirnya, ini semua ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang lumayan tajam nih. Apakah ini murni sebuah krisis etika kerja, di mana profesionalisme dasar benar-benar lagi ngalamin kemunduran? Atau ini cuma sekedar benturan budaya aja, semacam masa transisi yang canggung, di mana dua generasi lagi nyoba kerja bareng tapi pakai kamus nilai yang beda jauh? Jawabannya mungkin ada di antara keduanya ya, tapi yang pasti, memahami perspektif-perspektif ini adalah kunci buat masa depan kolaborasi kita. Oke, makasih banyak udah mendalami analisis ini bareng saya. Semoga ngasih sudut pandang baru yang bermanfaat buat kalian. Dan sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.